Bisa minta tolong nggak Mas, biar saya bisa nge-share ini. Nih, host disabled. Saya nggak bisa nge-share. Kira-kira. Coba ya cara gitu. Oke, sudah. Saya ntar ya. Jadi kita sudah di pertemuan pertama kita bicara filsafat. Filsafat itu apa sih gitu kan. Lalu saya berangkat membahas filsafat dari ini, bahwa filsafat itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar, fundamental, elementer gitu ya, yang ada ya, ya sebetulnya hampir semua orang itu ya memiliki pertanyaan yang sama gitu ya, mirip-mirip. Nah, tapi kalau ada hubungannya filsafat sama natural ya sebetulnya. Jadi kalau anak kecil itu sebetulnya filsuf yang natural karena dia memiliki keingintahuan yang natural, alamiah gitu ya. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah ketika dia dewasa, tanya-tanya itu hilang gitu ya. Jadi udah. Nah, saya kalau pengalaman saya secara personal itu saya belajar filsafat tuh kayak ini kan pertanyaan-pertanyaan dulu ini yang sebelumnya pernah diangkat, tapi sekarang lama hilang itu sampai akhirnya kuliah ini dulu lagi muncul lah ini. Nah sekarang baik ini kita sudah sampai ke ini ya, pertemuan hari ini. Nah, pertanyaannya itu nggak sudah saya share, oke, nggak kelihatan. Tuh. Nah, ya. Nah, ini pertanyaan kita hari ini. Apa itu pengetahuan? Ya itu yang akan kita bahas kali ini. Ya. Sekarang kita akan membahas apa itu pengetahuan. Temanya bergeser. Kita bisa review sebentar. Tadi yang kita sudah lihat, pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ya. Apakah sesuatu itu ya pertanyaan. Sesuatu itu apa? Pertanyaannya yang dasar adanya sesuatu itu apa? Itu ya. Itu pertanyaan. Lalu kalau sesuatu itu demikian, pertanyaan berikutnya, dari mana saya tahu bahwa sesuatu itu demikian? Nah itu, bagaimana saya bisa mengetahui? Ya, itu pertanyaan jadi dua hal yang berkaitan. Sesuatu itu apa, terus kita tahu sesuatu itu apa tuh? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu X misalnya? Nah itu pertanyaan kedua. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah pertanyaan ketiga. Gitu. Kalau sudah tahu sesuatu itu, lalu apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Nah itu ya. Jadi, nah, kalau di bukunya Craig itu dia berangkat dari what should I do gitu ya, terus lalu what is there, lalu ya ini udah nggak apa-apa lah, ini cuma urutannya aja. Tapi kalau di sini itu ya, apakah sesuatu itu bagaimana saya dapat mengetahui apa yang harus, nah ini katanya bukan harus ya saya lakukan. Jadi kita bisa lihat hubungan antara tiga ini. Yang pertanyaan pertama itu berhubungan dengan realitas, ya, itu ya berhubungan dengan realitas. Jadi sesuatu itu apa? Itu realitas. Ya. Itu basic ya sebetulnya. Ya, kemarin itu pertanyaannya, ya, sains itu sebetulnya membahas tentang apa? Gitu. Apanya sains itu ya kemarin ya saya berangkatnya naturalis. Ada yang mendapat naturalis, ada yang hanya naturalis, ada yang bisa yang supranaturalis masuk di situ. Tapi itu pertanyaan tentang hakikat ya, apa sesuatu itu pertanyaan tentang realitas. Nah, bagian filsafat yang spesifik membahas tentang realitas itu namanya metafisika. Jadi perbedaan filsafat dengan yang lain itu kalau yang lain itu berhenti di ya yang nampak, kalau filsafat coba apa yang dibalik itu gitu ya pertanyaannya. Sains itu yang kelihatan, tapi apa yang ada di balik itu pertanyaan kemarin misalnya. Apa saja itu pertanyaan metafisik. Nah, pertanyaan pertama itu berhubungan erat juga dengan pertanyaan yang kita bahas kali ini. Jika misalnya kenyataan yang bersifat material, dari mana sih kita tahu gitu, tentang itu? Itu pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, ini jadi realitas sama pengetahuan seperti dua mata uang yang
Ya, tidak bisa dipisahkan ya. Tapi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Jadi metafisika sama epistemologi. Ya di sini ya kalau yang bagian filsafat yang bicara tentang pengetahuan itu namanya epistemologi. Filsafat pengetahuan terserah ya, teori pengetahuan. Jadi dua hal ini di antara metafisika sama epistemologi berhubungan erat. Tapi ada persoalan ketiga yang mungkin nggak sempat saya bahas, tapi nggak apa-apa ya, ini cuma berhubungan kalau sudah tahu realitas itu sendiri, lalu apa next berikutnya dengan, nah yang pertanyaan ketiga ini berhubungan dengan tindakan atau praksis. Nah ini kalau filsafat itu yang berhubungan itu namanya etika, filsafat sosial itu di situ ya. Jadi kalau kita lihat pada filsafat itu ada dua komponen yang besar gitu ya, yang sifatnya normatif, deskriptif, ya, ya deskriptif, yang deskriptif ya ini ya, yang ini ya realitas pengetahuan, sama yang sifatnya normatif atau preskriptif itu tindakan. Nah untuk bagian saya akhirnya saya nggak sampai ke praksis ya, nggak apa-apa, tapi enggak masih berhubungan ya, jadi gitu. Masih jadi ada yang kita bahas kali ini, yang dua hal ini ya masih berhubungan. Kalau yang sudah praksis itu berbeda lagi. Jadi makanya kalau kita belajar filsafat ada metafisika, epistemologi, sama etika, apa yang saya lakukan berhubungan nilai. Jadi, nah kemarin kita sudah bicara tentang realitas itu apa gitu ya, walaupun berangkatnya dari kasus ya, tapi nggak apa-apa. Tapi bangga itu cuma gambaran realitas itu apa. Nah sekarang kita akan coba bicara tentang pengetahuan. Nah, itu jadi dua hal ini. Jadi, nah kita akan fokus ke pertanyaan yang kedua ini berhubungan dengan pengetahuan. Jadi pokok santu epistemologi ini, kalau ini jatahnya, ini jatah sebetulnya pengetahuan itu apa, itu 14 kali pertemuan, tapi nggak apa, ini saya coba simpulkan. Oke, nah ini jadi lebih spesifik lagi. Oke, kita bisa lihat apa itu pengetahuan. Nah, untuk bicara pengetahuan, saya coba ya, referensi yang saya pakai itu, kalau Anda punya bukunya, ini sebenarnya di kumpulan buku filsafat ilmu itu ya, yang editornya Yuyun Surya Sumantri itu. Nah, salah satu di situ ada tulisannya Bertrand Russell, gitu, Inggris yang saya pakai. Ini tahun 92 itu tahun bukunya ya, bukan tahun Bertrand Russell meninggal tahun 70, tapi ini bukunya itu ya, kalau sudah di bahasa Indonesia judulnya Fakta, Kepercayaan, Kebenaran, dan Pengetahuan. Itu halaman 70 sampai 80. Itu di situ. Jadi bahasa Inggrisnya itu fact, belief, truth, and knowledge. Jadi oke, muaranya kita akan bicara tentang pengetahuan. Ya, oke, kita akan bicara pengetahuan muaranya. Tapi pengetahuan itu akan kita hubungkan dengan hal-hal lain yang mendasarinya, gitu ya. Jadi di sini akan bicara tentang fakta, kepercayaan, kebenaran, dan terakhir nanti ke pengetahuan. Nah ini kalau di kelas ini banyak, kita bisa ambil contoh banyak ya. Jadi kita mulai di sini untuk sampai ke pengetahuan, kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari fakta dulu. Apa fakta itu? Itu kita berangkat dari situ, karena iya kan yang paling jelas di antara fakta, kepercayaan, kebenaran, pengetahuan itu fakta dulu, itu paling fundamental, paling dasar. Jadi kita startnya dari sini, dari fakta. Jadi bisa nggak? Nah pertanyaannya, bisa nggak kita memberi contoh fakta itu apa sih misalnya? Itu starting dari situ. Jadi, nah kalau saya di kelas itu kasih ya masing-masing coba buat proposisi yang isinya fakta itu misalnya apa. Jadi di situ ada, kita bisa lihat, ambil contoh aja sekarang apa. Nah sekarang juga kalau ini dulu mungkin fakta itu ya simpel ya, tapi sekarang itu orang susah membedakan antara fakta sama ya itu ya, campur ya sekarang. Mau fakta sekarang itu
dengan hoax misalnya, nah itu. Nah, apalagi sekarang ada istilah post-truth. Ya, fakta sekarang nggak sederhana kalau sekarang itu ya. Jadi misalnya pandemi itu fakta atau bukan, nah, itu kan ya, tapi paling nggak kita berangkat di sini dari fakta. Fakta itu apa? Fakta itu apa? Sesuatu yang ternyata terjadinya. Jadi kalau kita bicara fakta, ya kita punya titik yang sama misalnya. Ya misalnya contohnya ini aja, kita bicara durian gitu ya. Durian tuh ada orang yang suka durian, ada yang enggak suka durian. Jadi tapi kalau bicara fakta itu harusnya nggak ada perbedaan itu. Kalau kita bicara suka nggak suka berbeda, tapi kalau kita bicara durian adalah buah yang baunya menyengat, nah, itu fakta gitu ya. Nggak ada orang yang berbeda gitu pendapatnya. Ini fakta gitu. Jadi ambil contoh-contoh lain lah fakta itu apa. Ya jadi ya di sini kita bicara fakta. Fakta itu ya semua orang bisa ya cenderung sama terhadap apa satu fakta. Nah, ini fakta ini coba kita bedakan dengan yang berikutnya ini coba. Percayaan, belief, opini. Nah, ini pendapat itu masuk di sini. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau kita bicara di sini kepercayaan, opini, pendapat. Nah, ini yang dominan adalah ada unsur subjek yang berada di sana. Jadi kalau kita bicara tentang opini itu pasti ada subjeknya. Nggak ada opini, pendapat itu tanpa subjek. Jadi apapun itu asal berangkat dari subjek, dia bisa menjadi percayaan, opini. Nah di sini ya. Jadi bedakan dulu. Karena nanti kalau kita bicara pengetahuan, kita startnya dari sini karena pengetahuan itu membutuhkan subjek. Tidak ada pengetahuan yang ya kalau kita bicara nanti ya pengetahuan itu unsurnya subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, tindakan mengetahui. Tapi subjeknya ini, nah ini startnya dari sini ya, sesuatu yang dipunyai oleh subjek. Nah itu apa namanya? Itu namanya kepercayaan, belief. Ya misalnya kalau saya berpendapat, Indonesia adalah negara yang indah, misalnya itu kepercayaan ya. Atau fakta terserah ya. Tapi itu kalau subjek yang itu namanya kepercayaan. Rendang adalah makanan yang enak, itu kepercayaan yang mendapat ya. Tapi kalau Anda menganggap fakta ya, tapi itu berangkatnya subjek gitu. Nah itu bedakan ya percayaan subjek. Nah biar lebih ada lagi, lalu kebenaran itu apa? Nah ini kita bicara pengetahuan, kebenaran itu salah satu indikator ya penting, parameter penting untuk bicara di sini. Nah di sini adalah kebenaran itu adalah manakala di sini ya. Jadi nanti kalau kita bicara lebih mungkin nggak sampai ke sana kita, tapi kalau Anda bicara epistemologi nanti kriteria kebenaran. Salah satu cara mengukur kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan kenyataannya. Jadi antara di sini kebenaran adalah kepercayaan yang sesuai dengan faktualnya gitu ya. Jadi misalnya saya mengatakan misalnya saya di ruang ini, di ruangan saya ini, saya mengatakan ruangan saya ini pengap misalnya. Itu kan percayaan tadi ya. Tapi jika sesuai dengan faktanya, truth. Jadi di sini kalau Anda belajar teori kebenaran, di sini yang kita pakai di sini adalah kebenaran korespondensi, kesesuaian antara kepercayaan dengan faktanya gitu ya. Jadi kebenaran itu hubungan itu. Jadi benar itu sesuai dengan suatu yang kepercayaan sama dengan faktanya, proposisi sama dengan realitas atau faktanya. Nah ini jadi bisa saya ulangi lagi ya, kita berangkat dari fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah sesuatu yang nyatanya, kejadiannya gitu ya. Sesuatu yang paling simpel, sederhana itu. Percayaan apa? Percayaan adalah sesuatu yang diyakini oleh subjek tentang sesuatu hal.
Ya, ternyata. Jadi Anda harus bisa bedakan antara opini ya dengan fakta misalnya. Itu kan itu. Nah, sekarang kebenaran itu apa di sini? Kebenaran adalah tadi ya, paling nggak untuk di sini yang ada dengan hubungan kesesuaian antar kepercayaan dengan fakta. Jadi Anda bisa lihat hubungannya ya. Jadi fakta, kepercayaan, kebenaran itu sesuaiannya. Lalu bagaimana dengan pengetahuan di sini? Itu pertanyaannya kan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu sebetulnya, nah ini kita bisa berangkat ke sini. Nah ini Anda bisa lihat tadi kita sudah bicara tentang belief ya, kepercayaan. Lalu dengan truth di sini, pengetahuan atau knowledge itu adalah titik singgung antara belief dan truth. Nah ini penting ya di sini ya. Jadi di belief dulu tadi itu. Ya, ya ini ya. Jadi starting kalau kita bicara pengetahuan kita startnya dari belief, belief yang truth. Pertanyaan seperti ini kalau saya di kelas itu kita bisa sering diskusi. Kalau kita mengaku tahu sesuatu, boleh nggak kalau kita ternyata keliru gitu? Wah ini kan pertanyaan. Nggak boleh. Kalau kita bicara di sini ya, kalau Anda mengklaim Anda tahu sesuatu, Anda tidak boleh keliru. Kalau keliru berarti Anda nggak tahu gitu. Iya. Jadi di sini dibedakan antara kepercayaan saja dengan pengetahuan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Anda punya teman gitu ya, teman Anda tuh akrab, teman Anda tuh dituduh katakanlah mencuri gitu. Nah, bedakan pernyataan ini. Saya percaya dia tidak mencuri dengan saya tahu dia tidak mencuri. Beda, sama atau beda? Ada perbedaan. Kalau saya percaya dia tidak mencuri, ya bisa saja saya keliru ya, ternyata dia mencuri gitu. Saya hanya percaya gitu ya. Mungkin saya interaksi saya dengan selama ini dia nggak pernah apa terus, tapi dia tiba-tiba terus saya bilang saya percaya dia nggak mencuri. Tapi kalau Anda mengklaim saya tahu dia tidak mencuri, Anda boleh keliru di situ. Yang namanya ya jadi yang namanya nggak kalau dia ternyata berarti Anda nggak tahu gitu ya. Kalau tahu tuh Anda harus bisa jelaskan kenapa misalnya. Kejadiannya sekarang misalnya jam 6:30 gitu. Terus kejadiannya di tempat yang lain. Saya bisa pastikan kalau saya tahu dia tidak mencuri. Kenapa? Karena misalnya dia bersama saya. Oh, dia bersama saya nggak mungkin dia. Itu tahu ya di situ ya. Tahu jadi di situ di situ adalah yang penting nggak boleh keliru. Truth. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Kembali lagi ke sini. Yang namanya knowledge atau pengetahuan itu adalah singgungan antara belief dengan truth. Potongnya di situ ya. Ya, kepercayaan yang benar di situ. Nah, itu definisi awal pengetahuan itu adalah ini. Jadi kalau kita bicara pengetahuan itu apa? Kan kita hari ini cara sebenarnya mencari tahu apakah pengetahuan itu ya dari sini kita bisa lihat salingnya bahwa kita bisa punya gambaran bahwa pengetahuan itu adalah suatu kepercayaan yang benar. Ya. True belief itu bahasa Inggrisnya ya. Knowledge is true. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Nah, ini. Tapi ini ada masalah juga gitu ya. Ini oke, seperti ini. Tapi hubungan antara pengetahuan ada ya, sebagai kepercayaan benar, bisa nggak dibalik kepercayaan benar adalah pengetahuan? Nah, ini kita coba lihat.
Nanti ini nggak apa ini di sini. Bahwa setiap pengetahuan itu adalah pasti kepercayaan yang benar. Anda bisa contoh pengetahuan ada nggak yang unsurnya bukan kepercayaan dan nggak benar? Ada yang saya tahu itu ada unsurnya ada unsurnya mesti dua paling nggak ya. Anda bisa pastikan unsurnya dua. Kepercayaan di situ, kebenaran di situ. Anda bisa cek lah kalau Anda punya klaim pengetahuan itu apa. Mesti unsurnya dua itu. Mesti terjadi dari dua unsur itu. Percayaan dan kebenaran. Tapi bisa nggak dibalik misalnya sekarang dibalik. Bahwa setiap kepercayaan yang benar itu adalah pengetahuan. Wah, ya. Pengetahuan adalah kepercayaan benar. Oke, Anda bisa cek ya, apakah setiap pengetahuan itu unsurnya ada kepercayaan, ada kebenaran. Cek aja coba nanti. Nanti kalau enggak, kalau Anu bisa diskusi, oh bukan itu, nggak apa-apa. Tapi dicek coba. Jadi pengetahuan ada kepercayaan benar. Tapi dibalik coba, bahwa kepercayaan benar, setiap kepercayaan benar adalah pengetahuan. Nanti dulu misalnya, saya percaya misalnya dukung Manchester United kemarin ya, apa kapan gitu ya. Terus dia tanding, saya percaya dia akan menang gitu ya. Saya hanya percaya tentang sesuatu dan ternyata kepercayaan saya itu benar. Apakah bisa dianggap bahwa saya memiliki pengetahuan tentang itu? Enggak juga kan, bisa aja itu ternyata kebetulan aja gitu bahwa yang saya percaya ternyata benar. Nah, itu kan berarti Anda bisa lihat di sini bahwa tidak semua kepercayaan benar itu adalah pengetahuan. Ya kan? Karena enggak semua. Karena bisa aja kita percaya sesuatu dan ternyata benar, tapi bukan itu ya hanya kepercayaan benar saja, tapi bukan pengetahuan. Tapi kalau Anda punya pengetahuan itu sih. Jadi makanya di sini tadi ya gambarnya seperti ini. Ini gambaran besar ya. Tapi bisa lebih di apa? Jelas lagi. Nah, ini lebih benar gambarnya di sini. Kalau di sini kan jelas ya. Gambarnya di sini Anda bisa lihat. Gambarnya Anda bisa lihat di sini. Bahwa namanya pengetahuan itu mesti terdiri dari kepercayaan dan kebenaran gitu ya. Ya, mesti di situ karena dia di dalam itu. Tapi tidak setiap kepercayaan yang benar adalah masuk pengetahuan. Anda bisa lihat pengetahuan itu ada yang di sini ya gambarnya ada di warna kuning itu ya, irisan yang berwarna kuning itu. Ya, irisan berwarna kuning itu berada dalam irisan besar antara belief yang warna biru sama truth yang berwarna merah. Nah, tapi di sini ada yang ternyata masuk kepercayaan benar tapi bukan pengetahuan. Nah, di sini makanya pengetahuan benar. Nah, makanya di sini lalu gambar kalau mau simpel ini ya tadi ya bahwa pengetahuan dan kepercayaan benar. Tapi kalau kita lebih detail lagi, lebih teliti lagi, ternyata dia lebih spesifik lagi di situ. Nah, jadi bahwa pengetahuan itu bahwa pengetahuan adalah kepercayaan benar, tapi tidak semua kepercayaan yang benar itu adalah pengetahuan. Kalau begitu kita perlu modifikasi lagi. Ini kalau cuma dua irisan besar seperti ini, tapi kalau kita coba pakai 3 irisan besar, nah kita mau lebih jelas lagi di sini. Nah ini. Nah di sini kalau ini bukan 2 irisan lagi, tapi 3 irisan besar. Nah ini lebih spesifik. Jadi Anda bisa lihat di sini himpunan kepercayaan, ini yang kepercayaan ya, warna hijau itu. Lalu truth, kebenaran, warna kuning. Nah, kita mau lebih spesifik lagi ada justifikasi, warna biru. Nah, sekarang jadi pengetahuan adalah kepercayaan benar ya. Tapi tidak semua kepercayaan benar adalah pengetahuan. Nah, sekarang tapi kalau kita pakai 3 komponen ini lebih bisa gitu ya. Jadi apakah pengetahuan itu di situ? Pengetahuan adalah kepercayaan benar yang bisa dijustifikasikan. Jadi tidak hanya kepercayaan benar.
kepercayaan benar tapi bisa dijustifikasi. Sama itu tadi, saya tahu dia tidak mencuri misalnya, tidak hanya sekedar saya percaya saja, gitu. Tidak hanya saya percaya dia benar, tapi saya bisa menjustifikasinya gitu ya. Nah itu ya, jadi bisa menjustifikasi ini jadi penting, jadi kriteria ketiga gitu ya. Di samping belief sama truth, itu makanya di sini nanti bicara pengetahuan itu ada 3 komponen ini. Jadi akhirnya kita sampai pada rumusan simpulan yang lebih benar lebih bahwa pengetahuan adalah kepercayaan benar yang bisa dijustifikasi. Nah ini kalau ini udah bisa dibolak-balik, pengetahuan adalah kepercayaan benar yang bisa dijustifikasi. Bisa dibalik juga, kepercayaan yang benar yang bisa dijustifikasi adalah pengetahuan. Jadi sekarang sudah sama gitu ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan pengetahuan ada kepercayaan benar, ya betul. Tapi kepercayaan benar itu belum tentu pengetahuan. Tapi kalau kita modifikasi, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar yang bisa dijustifikasi, dibalik juga sama. Kepercayaan benar yang bisa diaplikasi adalah pengetahuan. Jadi kita bisa lihat di sini. Ada 3 komponen ya. Jadi komponennya belief, kepercayaan, benaran, justifikasi. Ini kalau kita mau kuliti tentang pengetahuan, paling nggak ini kita punya gambaran dasar ya tentang apa yang disebut sebagai pengetahuan itu apa. Ini karena kita ini basic sekali kan. Nah, karena kalau Anda belajar epistemologi nanti karena sering dibedakan antara pengetahuan dengan hanya kepercayaan yang benar. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut sebetulnya bahwa kita sebetulnya tuh belum sampai pada pengetahuan, itu baru sampai pada belief saja, percayaan saja. Karena kalau belief itu ternyata nggak semudah yang dikira gitu. Iya, ini aja. Jadi misalnya kita yang kita tahu ya sebetulnya kita hanya kebanyakan kan ya kita lebih banyak menggunakan percayaan sebetulnya daripada pengetahuan. Ya. Anda bisa lihat berita yang ada di TV misalnya itu. Apakah itu benar misalnya? Itu ya paling kita hanya berhenti yang saya tahu adalah ada berita tentang ini, tapi apakah seperti itu? Ya, saya hanya percaya aja. Kayaknya kebanyakan kita percaya gitu ya. Nah itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lah ini. Tapi paling nggak saya berangkat dari sini ya. Definisi pengetahuan untuk apa? Dari ini. Jadi kalau kembali ke sini tadi ya kita berangkat dari fakta, percayaan, kebenaran, pengetahuan, relasinya seperti ini. Simpelnya dasar ya, pengetahuan yang benar, tapi dia lebih spesifik lagi. Nah, akhirnya pakai 3 komponen ini ya, bahwa pengetahuan adalah perpotongan antara 3 komponen belief, truth, sama justification. Nah, ini sebetulnya rumusan klasik ya sebetulnya. Ini kalau Anda belajar epistemologi itu rumusan klasik. Jadi kalau belajar epistemologi pengetahuan ini startnya dari sini. Tapi kalau kita lacak gitu ya, kalau Anda belajar filsafat tapi nggak akan sampai situ. Bahwa ini sebetulnya ada di dialog Plato, Theaetetus gitu ya, itu definisi muncul di sana. Ini cuman buat pengetahuan aja ya, buat informasi aja gitu ya. Informasi ini aja biar Anda ngerti. Itu kalau mau dilacak lebih lanjut itu di sana gitu ya. Theaetetus itu seorang di dialog Sokrates. Ini Plato yang nulis dialog antara Theaetetus itu seorang matematikawan muda sama Sokrates. Dia bisa kalau dia Anda baca dialog Plato itu mereka berangkat tentang satu persoalan lalu membuat definisi tentang sesuatu itu didiskusikan, ditolak gitu ya. Ini misalnya itu ya. Nah, saya mau contoh aja di situ. Dialognya di sini adalah pengetahuan itu apa sih sebetulnya? Nah, misalnya Theaetetus pertama mengatakan pengetahuan adalah persepsi ya. Itu tesis awal dia gitu ya. Di dialog tersebut. Lalu dibantah sama Sokrates ya jadi dialog. Biasa kalau dialog Sokrates tuh Anda seorang mengerjakan definisi dialog gitu ya. Wah, ternyata nggak pas. Ganti lagi. Nah, ini contohnya juga sama. Dia tesis tentang pengetahuan adalah persepsi. Mengetahui sesuatu adalah mempersepsi
hal tersebut dengan indera itu tesisnya di situ, tapi dibahas. Saya nggak akan detail lah di situ. Tolak. Lalu oke, dia perbarui. Tolak ya tadi ya, tapi ini kan simpel aja. Oke, di dialog tadi. Pengetahuan bukanlah persepsi, kalau bahasa Indonesia estetis. Dia adalah pemikiran atau kepercayaan, doksa. Ya, jadi bukan ini tapi itu gitu ya. Opini gitu ya. Tapi opini yang macam mana itu pertanyaannya itu. Ya, adalah mustahil bahwa mengatakan semua opini adalah pengetahuan. Oleh karena itu ada opini yang salah, dia membuat dugaan lagi. Mungkin pengetahuan itu adalah opini yang benar. Itu kata dialog tersebut. Ya tesisnya mengatakan yaitu tadi ya, kepercayaan yang benar. Itu dia untuk merevisi tadi bahwa pengetahuan adalah persepsi. Tapi dikatakan benar. Tapi ini juga biasa nanti ya, nggak puas tadi ya di bolak-balik akhirnya sampai dia merevisi lagi sampai akhirnya ke sini dia revisi lagi. Ini ya, pengetahuan adalah tadi kepercayaan yang benar tapi ditambah dengan reason, penjelasan. Jadi ini ya, ini yang bahasa Inggrisnya. Jadi di situ jadi he said that dia mengatakan bahwa pengetahuan adalah opini yang benar yang disertai dengan alasan, reason. Ya, accompanied by reason, justification gitu ya. Jadi di sini yang harus nggak cuma kepercayaan benar tapi disertai dengan reason, justifikasi. Unreasoning true opinion nggak bisa ya. Tapi kalau di sini adalah, jadi pentingnya di sini adalah menambah tadi ya penjelasan. Jadi Anda dianggap tahu kalau Anda bisa menjelaskan. Nah itu makanya di sini tadi ya percayaan benar plus justifikasi itu definisi klasik ini ya. Nah ini makanya di situ masih di dialog tersebut dikatakan if you cannot give atau receive account of the thing, one have no knowledge of that. Jadi kalau indikasinya kamu tahu sesuatu apakah ya kamu bisa menjelaskan tentang sesuatu itu. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan ya kamu nggak tahu. Gitu. Itu aja. Jadi nggak cuma kepercayaan benar aja. Tadi di sini ya. Jadi akhirnya kita sampai tadi kan definisi klasik bahwa ya bahwa pengetahuan itu adalah ini tadi ya 3 komponennya. Kepercayaan benar yang bisa dijustifikasi. Ini anunya klasiknya di sini. Ada paling enggak tesis ini udah muncul di dialog Plato gitu ya. Tadi ini definisi klasik tentang kalau Anda belajar tentang filsafat itu pengetahuan itu apa di situ. Di sini adalah. Jadi di situ adalah ya justified true belief. Ya ini jadi indikatornya. Makanya kalau belajar filsafat Yunani klasik itu Socrates itu mengasumsikan orang yang tahu sesuatu. Nah, kalau kamu tahu sesuatu, kamu bisa menjelaskan sesuatu itu. Makanya dia mencari tahu tentang keberanian apa gitu ya. Orang yang misalnya tanya kepada orang yang dianggap tahu tentang keberanian ya, tanya pada jenderal dia harus menjelaskan. Gitu. Karena dia memposisikan dirinya yang saya tahu dan saya tidak tahu. Tapi itu kan ini kan. Jadi dia indikatornya dia tahu itu dia harus bisa memberikan penjelasan tentang sesuatu. Ya, baru disebut dia bisa tahu. Nah ini paling enggak hari ini kita sampai di sini aja. Jadi karena sebetulnya kalau ini pembahasan ini apa ya simple ini tapi diskusinya tuh panjang ini karena ini basic untuk 14 kali pertemuan. Makanya di sini kalau saya ya semester depan itu saya megang epistemologi itu planning saya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Itu epistemologi itu kan. Kan pertanyaannya ini Anda bisa lihat kan. Itu peta besarnya kalau kita ngomong epistemologi gitu ya. Pertanyaan pertama itu kan itu tadi. What is knowledge? Apakah pengetahuan itu? Ya, paling nggak kita berhenti di sini dulu ya. Ada komponen yang belief, true, sama justification itu. Komponen dasar ini basicnya. Kita hari ini cuma sampai di sini. Jadi tapi kita nanti kalau
Nah, tapi terus berikutnya, tapi ini kalau ini ya, can we have knowledge, itu persoalan berikutnya. Dapatkah kita memiliki pengetahuan? Itu ada dua alternatif kan. Kita tidak bisa memiliki pengetahuan, nanti kita jatuh ke skepticism. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, yang namanya pengetahuan itu nggak gampang. Jadi syarat pengetahuan itu kan nggak boleh keliru. Tapi pertanyaan, bisakah kita nggak mungkin keliru? Kan susah, nggak gampang. Makanya kalau kita bicara epistemologi di sini, tantangan bagi epistemologi adalah bisakah kita memiliki pengetahuan, itu pertanyaannya. Karena itu tadi nggak boleh keliru tadi ya. Jadi makanya kita harus dia sah bila ada yang mendapat kita tidak mungkin pengetahuan, itu sah. Itu makanya muncul aliran skeptisisme. Tapi makanya epistemologi di sini harus bisa menjawab tantangan dari skeptisisme di sini. Skeptisisme. Karena persoalannya nggak mudah gitu ya. Nah, lalu nggak serta otomatis mengatakan bisakah kita mengetahui langsung otomatis iya gitu. Enggak. Harus melewati hadangan skeptisisme dulu karena ini tadi ya nggak gampang secara pengetahuan. Kalau iya gitu oke. Ya, dogmatisme ya. Persoalan berikutnya, how do we get knowledge? Bagaimana kita berpengetahuan? Dan dua aliran besar ya, empirisme, rasionalisme. Ya itu gambaran besarnya gitu ya. Tentang ini yang kita pokok. Tapi untuk kali ini kita sampai di sini dulu aja tadi ya. Di sini di persoalan kita. What is knowledge? Apa itu pengetahuan? Tapi paling nggak kita punya gambaran bahwa pengetahuan itu 3 komponen ya. Pengetahuan itu adalah kepercayaan yang bagaimana, percayaan yang benar. Apakah cukup hanya percayaan yang benar? Enggak. Dia harus samping ya benar, dia harus bisa justifikasikan. Oke. Sementara ini dasar ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke. Sekarang saya serahkan ke Mas Bagus. Monggo Mas Bagus. Oke. Iya, jadi itu ya. Tadi pengetahuan adalah kepercayaan benar yang terjustifikasi. Nah, ini kalau di kampus 14 kali pertemuan. Yaitu perdebatannya memang perdebatan dan pembahasannya memang panjang. Bahkan nanti bahkan sampai sekarang gitu kan, justifikasi kepercayaan benar yang terjustifikasi itu dikritik sama siapa? Edmund Gettier itu ya, dan itu Gettier, betul. Jadi problem. Nah, saya ingat waktu itu Pak Novian kasih soal UTS, pertanyaannya simpel, apakah kita tahu kapan kita lahir? Nah, itu membuat kita banyak refleksi gitu kan. Apakah kita betul-betul tahu kapan kita lahir? Karena kalau misalkan merujuk tadi dengan definisi kepercayaan yang benar dan terjustifikasi, nah itu apakah mungkin gitu kita bisa betul-betul tahu? Karena teman saya itu katanya dia lahir tahun 93, tapi di KTP-nya 96. Nah itu justifikasinya bisa jadi kan keliru juga. Jadi bisa jadi kita nggak betul-betul tahu kapan kita lahir, atau kita betul-betul nggak bisa tahu tentang sesuatu. Itu problem epistemologi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ngasih tanggapan, monggo silakan. Langsung di on aja, langsung di unmute. Saya dulu, Mas. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Novian atas penjelasannya. Tadi ya saya belajar hal baru terkait dari mana kita awalnya, dari mana kita bisa disebut paham berilmu itu ternyata panjang prosesnya. Dan tadi komponen ilmu secara sederhana kan Pak Novian menjelaskan ada 3 hal itu, ada justifikasi, ada belief, dan ada truth. Tapi semakin nggak tahu ya, di era-era filsafat Yunani saya belum ada gambaran, tapi di era kontemporer sekarang disrupsinya banyak banget nih. Soal truth aja deh. Truth itu sekarang juga
ada who you are, siapa kamu, baru bisa dapat truth itu loh. Sekarang truth ada di penguasa tentu kan, setiap dari penguasa itu truth. Nah, dan soal apa justifikasi nanti di era kontemporer sekarang tertabrak dengan teori-teori konspirasi. Dia punya justifikasi juga, dan truth yang dari penguasa juga ada justifikasi. Nah, mana yang disebut pengetahuan? Apakah soalnya dari si pihak yang katakanlah penguasa mengatakan bahwa soal COVID aja deh. Sekarang ngomong itu teori konspirasi itu adalah sebuah kesalahan, bahkan bisa diancam penjara. Berarti kan itu suatu hal yang fatal. Apakah itu bukan pengetahuan gitu? Apakah pengetahuan itu harus dilabeli izin dulu baru bisa dikatakan itu pengetahuan dulu? Sudah Mas Aan? Oke. Sudah Pak Novian. Oke, makasih Mas Aan. Jadi jadi ada persoalan truth sama justifikasi ya. Iya. Tapi gini ya, kalau kita bicara pengetahuan di sini, kita starting point-nya dari belief dulu. Kalau jadi ya, belief gitu ya. Pertanyaan saya gini, ada nggak pengetahuan yang bukan belief? Nah, itu kan kayaknya nggak ada ya. Anda punya klaim apa itu kan klaimnya kan belief kan, iya kan? COVID ada, COVID nggak ada, COVID ada itu kan belief sebetulnya, ya kan? Dari kita mulai startnya tuh dari belief. Jadi kita pertama itu harus membedakan antara knowledge sama belief dulu gitu ya. Oke. Nah ini yang penting di sini. Jadi belief itu bebas. Kamu mau percaya apapun itu bebas. Ya. Nggak ada yang ngelarang. Apa ya? Belief itu bebas. Anda mau percaya apa saja boleh. Tapi kalau Anda mengklaim Anda tahu, nah itu nggak bebas di situ. Nah, makanya karena belief itu hanya hubungan dengan subjek saja, gitu. Apapun itu bisa. Anda mengaku saya orang paling pandai di dunia, Anda saya orang paling cakep di dunia. Belief boleh gitu ya, boleh aja gitu. Apapun boleh gitu. Belief dulu. Tapi kalau itu klaimnya Anda bukan hanya klaim belief, tapi knowledge, klaim tahu. Nah itu enggak. Nah makanya di sini harus masuk kriteria enggak cuma harus benar gitu ya. Itu persoalannya. Jadi kita startingnya dari belief dulu. Saya. Nah, setiap coba lah klaim semua pengetahuan itu kan saya berangkat dari kepercayaan apapun itu. Tapi pertanyaan yang seperti apa? Nah itu makanya ya harus benar. Nah itu persoalannya lalu masuk kita ke persoalan truth. Nah ini di sini kan persoalannya. Jadi Anda nggak cuma belief aja, tapi truth belief, kepercayaan yang benar. Nah itu. Nah ketika sudah bicara kepercayaan yang benar, lah itu benar itu apa kriterianya? Itu tadi ada di problem juga di sini kan. Ya itu kan tadi ada ngomong kriteria benar itu apa. Paling nggak kalau di sini kita pakai yang paling sederhana saja itu ya kriteria kebenaran banyak ya. Ya ini aja deh, kesesuaian aja deh. Kalau kita mau ngomong yang simpel di sini adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, itu aja. Jadi ada kamu ketika kepercayaannya apa gitu ya, beliefnya apa, kenyataannya bagaimana. Nah itu kalau dia benar ya kamu bisa klaim itu tahu gitu ya. Jadi kita sementara ini Mas ya, kalau saya ngomong truth-nya ini aja dulu deh, saya pakai kriteria yang ini karena mungkin kita banyak ya kriteria nanti ya. Kita udah masuk tadi di persoalan kriteria kebenaran, tapi untuk sementara ini gitu ya, karena kita sesuai dengan ini ya, kita pakai kriterianya ini saja. Jadi kalau ukur benar itu apa ya? Ukur kebenaran itu simpelnya ya ini aja. Pernyataannya bagaimana, kenyataannya bagaimana. Ya kalau Anda bicara COVID itu ada, COVID itu nggak ada, itu kan klaim ya kenyataan. Kenyataannya bagaimana, itu aja itu. Nah itu juga Anda bisa. Tapi paling nggak itu ya. Jadi disesuaikan, dihubungkan antara pernyataan ini, kenyataannya. Itu satu kriteria saja itu sebetulnya truth. Tapi tadi kan kita bisa lihat apakah
kepercayaan yang benar itu otomatis dia jadi pengetahuan. Enggak juga ternyata kan, kalau enggak cukup ternyata kalau kita hanya, jadi truth tadi ada persoalan di sini. Justification juga, iya itu lagi juga. Jadi justifikasi itu juga enggak sederhana. Bagaimana kamu tahu bahwa ini gitu ya, justifikasi misalnya. Tadi pertanyaan abadi saya untuk setiap semester itu tadi yang disampaikan Mas, itu di UTS keluarnya biasanya ya. Pertanyaan saya tadi sampai Mas Bagas. Apakah kamu tahu kapan kamu dilahirkan? Itu pertanyaannya gitu kan. Karena gini kan, kita kan sering kan kalau suruh ngisi form gitu kan, tempat, tanggal lahir, Anda bisa ngisi. Gitu. Ya kan? Tempat di mana, tanggal sekian semana. Nah, pertanyaannya sebenarnya dasar kamu mengisi itu. Kamu tahu apa kamu percaya itu sebetulnya. Apakah kamu ya kan? Sebenarnya kan kita baru sebetulnya kalau mau fair kita baru percaya aja gitu. Percaya. Kalau kita nanti persoalannya bisa lebar lagi, apakah pengetahuan itu harus mensyaratkan tangan pertama atau bisa juga lewat pihak ketiga. Nanti nah ini persoalannya nanti kan itu masalah tadi. Ini kalau tangan pertama gampang ya. Kita memperoleh pengetahuan lewat indera sama pikiran kita, rasio itu tangan pertama. Terus ada persoalan berikutnya, testimoni gitu ya. Itu nanti kesaksian itu bisa nggak dijadikan sumber pengetahuan? Kan pertanyaan seperti itu gitu. Kalau bisa ya Anda bisa ngisi itu, tapi dasarnya kan itu testimoni gitu misalnya. Nah, tapi itu nanti problem. Tapi ya enggak ya, paling nggak di sini ada ini tadi ya, nggak simple ternyata Mas ya. Tadi ada truth, ada justification. Nggak apa-apa, paling nggak kita sudah bisa memetakan ya persoalan. Bahwa kita yang namanya tahu itu ternyata nggak simpel gitu. Ketika kita lihat secara detail gitu, ya, nggak sesimpel yang kita tahu. Jadi kan selama ini yang namanya tahu itu hanya diandaikan saja begitu saja. Tapi ketika dipikirkan lebih, direfleksikan lebih jauh, ternyata nggak sesimpel itu. Banyak sekali persoalan di situ yang bisa. Nah, di situ. Nah ini kita baru bicara tentang pengetahuan secara umum ya. Nanti kalau saya ngajar saat ilmu lebih spesifik lagi pengetahuan ilmiah itu lebih spesifik lagi, lebih rigid lagi daripada ini. Ini kan baru kita ngomong pengetahuan secara umum. Nah, kalau rigid. Ya nggak apa-apa ya. Terima kasih Mas Aan tadi ya. Anda sudah ngangkat soalan truth lalu justifikasi. Ya, tapi kalau saya ngomongnya aja sementara. Jadi paling nggak di sini kita punya gambaran loh bahwa ya, pengetahuan itu berangkat dari belief yang bagaimana, belief yang benar, ya, yang truth, ya, percayaan yang benar. Itu saja nggak cukup, harus ada tambah kriteria berikutnya. Dia bisa justifikasikan. Nah, tentu ada di situ belief, ada persoalan di situ. Truth tadi yang Mas bilang ada persoalan, ya jelas. Justifikasi ada persoalan lagi. Tapi ya itu tadi ya, kita di situ kita coba refleksikan. Oke, terima kasih Mas Aan. Nah, silakan Mas Bagus, ada lagi? Iya. Ada lagi dari Mas Denny, dia di chat. Dia tanya, apa bedanya epistemologi dengan filsafat ilmu? Soalnya epistemologi juga dikaji di filsafat ilmu. Oke. Iya, terima kasih. Nah ini ya. Bedanya epistemologi sama filsafat ilmu. Nah, di sini mungkin teman-teman yang di luar filsafat itu nggak dapat epistemologi ya. Ya, kalau mereka biasanya yang dapat itu filsafat ilmu. Nah, di sini bedanya seperti ini sebetulnya. Di dalam epistemologi, kita bicara pengetahuan secara umum. Jadi kita belum membeda-bedakan pengetahuan ya. Ada ordinary law, ya, pengetahuan secara umum. Jadi pengetahuan apa? Jadi skopnya itu lebih luas ya. Jadi yang semua pengetahuan itu dibicarakan di dalam
epistemologi, persoalan pengetahuan dibaca dalam epistemologi. Jadi ketika saya bicara seperti ini, ya sains masuk di sini karena sains masuk di dalam rumput pengetahuan. Ya, jadi skopnya ini ya lebih luas. Kalau kita bicara epistemologi, kita bicara tentang episteme, pengetahuan, logos itu kajian bidang gitu ya, logi. Jadi kita bicara tentang pengetahuan secara umum, theory of knowledge gitu ya. Nah, sekarang di antara pengetahuan-pengetahuan itu ada pengetahuan spesifik. Pengetahuan ada pengetahuan pra-ilmiah, ada pengetahuan ilmiah ya kan, dibedakan seperti itu kan. Nah, kan tapi baik pra-ilmiah atau yang ilmiah itu semuanya masuk dalam pengetahuan. Filsafat ilmu itu dia khusus bicara tentang pengetahuan ilmiah. Ini konteksnya itu gitu ya, konteksnya sains, pengetahuan ilmiah gitu ya. Jadi dia lebih spesifik. Nah, jadi di sini filsafat ilmu berbeda. Jadi kalau yang ketika saya dulu kuliah itu saya belajarnya epistemologi dulu, setelah epistemologi tamat baru masuk ke filsafat ilmu gitu ya. Itu. Jadi artinya seperti itu karena kita bicara teori pengetahuan secara umum, lalu baru itu masuk kita bicara tentang satu pengetahuan yang khusus, pengetahuan yang ilmiah. Tapi kan kalau yang di UIN agak beda, di AV itu karena gini polisinya. Jadi kan filsafat ilmu itu dikasih di awal-awal gitu. Semester 2 itu udah dapat gitu ya. Karena apa? Karena di awal-awal itu orang sebelum masuk ke misalnya kan yang umum sebelum Anda masuk itu dia ngasih yang jadi mata kuliah itu bagi dua, mata kuliah nasional, mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas gitu ya. Nah, filsafat ilmu itu masuk di mata kuliah punyanya universitas, makanya dikasihkan di awal gitu ya. Nah, karena dikasihkan di awal, makanya kalau di AFI itu dikasih filsafat ilmu dulu, baru epistemologi itu sebetulnya kebalik ya. Kalau di disiplin lain oke lah karena kemungkinan Anda belajar filsafat, Anda bisa berjumpa dengan filsafat ya di mata kuliah ini gitu ya, filsafat ilmu. Gitu. Tapi ya ini tadi ya, persoalannya filsafat ilmu itu kalau dikasih di anak-anak semester 2 itu dia ilmunya sendiri aja, ilmu disiplin ilmunya sendiri belum tahu, nah dia disuruh nggak nyambung juga. Mungkin kalau saya sarankan kalau mata kuliah filsafat ilmu itu ya sebelum ke mata kuliah metodologi penelitian. Nah itu kan metode penelitian kan nggak mungkin dikasih di awal-awal gitu kan. Nggak mungkin Anda baru masuk dikasih penelitian enggak. Tapi filsafat ilmu sama penelitian itu nyambung ya. Jadi di sini ya jadi ini tadi kalau menjawab pertanyaan Mas Denny ya itu epistemologi. Nah, itu lebih umum di sini. Jadi kita di sini hanya bicara tentang pengetahuan secara umum. Nah, kalau dalam filsafat ilmu dia bicara tentang pengetahuan ilmiah, scientific knowledge dan. Iya. Oke. Ya, demikian. Ada lagi, Mas? Ya, Mas Denny tanya lagi. Kalau misalkan keyakinan di antara keempat istilah yang tadi, posisinya di mana? Keyakinan itu maksudnya apa? Iman. Mungkin iman ya. Apa? Mas Denny. Saya tanya ini. Ini belief sama faith, gimana itu? Ini kan saya ngomongnya kepercayaan. Saya nggak tahu ini. Klarifikasi dulu. Nah, ini kan keyakinan di antara keempat posisi ini, nah itu. Maksudnya keyakinan ini apa di sini? Kalau ini ya, kalau dalam istilah sehari-hari kita sering ada keyakinan seperti itu. Kalau keyakinan saya, keyakinan Anda, mungkin maksudnya
Gitu. Baik. Oke, saya bantu ya. Nah, kalau di sini kalau konteksnya seperti itu dia masuk ke belief itu tadi, masih masuk ke kepercayaan. Di keyakinan di sini kalau itu ya konteksnya itu ya. Pendapat Anda gitu kan sama sebetulnya. Opini Anda itu sama sebetulnya. Opini ya, pendapat, percayaan, keyakinan di sini mungkin sama gitu ya. Ini namanya oke. Kalau kita lihat di situ, ya makanya di sini yang namanya pengetahuan startnya dari sini gitu ya. Subjek, apa yang ada di dalam diri subjek. Ya startnya di situ gitu. Ya startnya di situ. Apa pendapat, opini. Ya itu kalau itu berarti ini bukan suatu tersendiri. Anda itu masih masuk kategori itu tadi ya, masih kategori belief itu tadi ya di situ. Saya kira tadi Anda sudah masuk ke yang lebih faith, bukan, ini bukan nggak sampai ke faith itu, tapi ini ke sini. Ini kalau yang seperti ini ya masuknya masih kategori belief. Jadi yang namanya pengetahuan itu selalu membutuhkan tempat, membutuhkan subjek sebagai. Sekarang gini, buku itu pengetahuan atau bukan sih sebetulnya? Bukan sebetulnya. Pengetahuan itu kalau komputer itu pengetahuan itu bukan sih? Bukan sebetulnya. Karena pengetahuan itu memerlukan subjek. Jadi kalau nggak ada subjek nggak ada pengetahuan. Nggak ada. Jadi dia untuk bisa. Jadi kan ini kalau ini masalah ontologinya gitu ya. Jadi pengetahuan itu untuk dia ada, dia memerlukan subjek. Ya. Subjek ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak ada pengetahuan itu yang nggak punya subjek. Dia cuma di buku gitu misalnya, apa buku itu pengetahuan? Ya buku itu belum pengetahuan. Belum ya. Tapi ketika ada subjek yang ya, membaca baru dia masuk itu. Ada jadi setiap pengetahuan itu memerlukan subjek. Jadi nanti ya kalau ini komponen dari pengetahuan itu adalah ada subjeknya, subjek yang mengetahui, terus ada objek yang diketahui, lalu ada kegiatan mengetahui. Jadi pengetahuan itu relasi antara subjek dan objek. Jadi nggak ada pengetahuan itu yang nggak lepas dari subjek objek. Nggak ada. Nah, subjek ini penting. Nah, makanya subjek ini penting karena dia pengetahuan itu adanya di situ gitu ya. Nah, karena kalau di situ makanya tadi belief, kita startnya dari sana. Belief. Opini, ya belief itu mencakup semua ya, opini. Nah, dan seterusnya. Dan termasuk itu tadi keyakinan. Gitu, Mas. Jadi kalau saya lihatnya ini ya, jadi keyakinan ini itu masih masuknya di kategori yang pertama. Jadi gue bukan kategori sendiri nih di luar belief, truth, sama justification. Oke. Ya. Nah, ini malah tadi saya nyinggung faith sama belief. Nah, ini beda ya, kalau faith itu iman itu udah ya itu kalau ini di sini bukan konteksnya pengetahuan. Kalau iman itu kan murni subjek ya. Jadi dia nggak perlu. Nah itu kan iman itu kan malah justru sesuatu yang nggak bisa dijustifikasi, nggak bisa di. Ya kalau saya lihat faith ini berbeda ya kategorinya dengan pengetahuan. Iman, apalagi iman itu berhubungan dengan sesuatu yang kalau Anda bisa lihat itu nggak perlu iman ya kan? Ya kan? Iman itu justru karena Anda nggak bisa lihat ya kan? Jadi ya itu kan beda sekali. Jadi iman itu beda ya sama pengetahuan. Dia berbeda sekali. Justru dia percaya tapi justru terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kalau Anda bisa kan nggak perlu iman gitu ya. Ya misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Itu perlu iman nggak sebenarnya? Nah, karena itu dia sesuatu yang di luar
akal, nah itu perlu namanya iman di situ. Nah kalau di sini udah kita bukan masuk kategori kita lagi, itu sudah kategori itu sendiri. Tapi kalau kayak di sini ya, kalau saya masih ngomong belief di situ, nah belief itu masih bisa masuk kategori ke pengetahuan karena dia ya samping truth tapi ada justifikasinya gitu ya. Ya kalau iman nggak bisa di situ. Nah, oke lah, mungkin itu aja mungkin dari saya sementara ini untuk ini. Ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman untuk tanggapan atau pertanyaan atau ada yang belum kurang jelas karena memang epistemologi perlu banyak refleksi karena yang dikuliti justru asumsi-asumsi dasar ya, gitu. Ya, jadi betul. memang ya saya bisa paham ya kalau baru sekali 2 kali dengar enggak ini 14 kali dengar baru. Saya satu lagi, Pak. Coba. Oke, silakan. Berarti dikatakan benar jika iman itu tanpa justifikasi. Itu suatu hal yang benar berarti. Kita mengimani tanpa bisa menjustifikasi. Nah, kalau di sini iman itu bukan bahasan dalam epistemologi ya. Karena di situ dia bahasan sendiri ya. Karena di situ ya kan. Kalau saya masalah gini, kalau satu yang bisa dilihat dengan kasat mata Anda perlu iman nggak sebetulnya? Nggak perlu kan? Justru enggak kan misalnya kan. Yang nggak bisa suatu iman itu kan justru karena kita butuh iman karena dia nggak bisa dibuktikan ya kan, seperti itu sebetulnya. Nah, itu kalau di Islam mungkin masih nyampur ya antara bisa, tapi kalau Kristen misalnya gitu ya. Misalnya itu ya, Yesus Kristus itu nggak bisa dibuktikan, itu Anda percaya misalnya gitu. Penyelamat dunia misalnya kayak gitu ya ini misalnya. Itu nggak bisa dibuktikan, itu ya Anda terima hanya dengan iman gitu aja. Bukan pengetahuan. Kayak gitu loh misalnya, Mas. Kalau Tuhan misalnya kita bisa debat lah Tuhan itu ada atau enggak ya. Misalnya gitu ya. Itu bisa. Tapi misalnya kalau yang nggak bisa dibuktikan gitu misalnya itu tadi. Kalau yang Kristen itu misalnya ya. Oh, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, itu ya Anda tinggal pilihannya Anda percaya atau tidak percaya gitu. Itu percaya atau tidak percaya pakainya iman gitu ya. Nah, kalau korelasinya dengan perkataan Gus yang kemarin itu bahwa di luar dunia sekarang, Gus Ulil, di luar dunia sekarang itu tidak ada dunia lain atau tidak ada kehidupan lain selain dunia ini, itu juga tidak bisa dibuktikan. Berarti memang harusnya tidak bisa dibuktikan karena itu sebuah keimanan. Iya, kalau gini ya, persoalannya itu kalau dia kan cuma membalik saja sebetulnya. Kalau yang diserang oleh kaum naturalis itu kan bahwa ya yang kita bisa akses itu hanyalah yang bisa diakses oleh indera saja gitu kan. Di luar itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi dia usulnya kan balik gitu ya. Bahwa sesuatu yang kamu bilang nggak ada tuh ya nggak bisa yang sekitar itu aja. Ya itu akhirnya memang itu kalau itu ya jadinya persoalannya ke iman gitu ya, persoalan itu gitu ya, basic gitu ya, yang kalau kita, nah persoalannya gini, kalau ngomong sains itu butuh percayaan atau butuh iman atau enggak itu pertanyaannya, itu kan orang bisa berdebat. Nah kalau agama butuh iman ya kan, karena nggak bisa justifikasi itu tadi secara empirik katakanlah seperti itu. Ya percaya, tinggal pilihannya 2, percaya atau nggak percaya. Antara percaya dan tidak percaya adalah yang ini, makanya kalau di dalam agama itu antara yang percaya dan tidak percaya itu membedakan kamu dengan kita dengan kalian. Ya itu kan, hanya itu saja sebetulnya. Jadi yang dipercaya itu yang membedakan ini dengan ini gitu ya. Nah tapi kalau jadi artinya di situ perbedaannya, jadi iman. Tapi kalau kita ngomong epistemologi, kita nggak ngomong iman, Mas, beda ya. Kita ngomongnya sesuatu yang justru yang ya ini ya bedanya di sini ya. Kalau kita ngomong epistemologi, kita nggak ngomong iman justru.
itu di luar bahasan epistemologi. Justru malah kita ingin sesuatu yang bisa dijustifikasi. Itu yang namanya pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan sama iman itu berbeda gitu ya. Nah, ya, bisa clear ya anunya ya, bisa paling bisa mudah-mudahan itu gitu. Iya, Itu. saya tangkap garisnya. Oke, nangkap. Oke, makasih. Nah, oke. Monggo, silahkan. Monggo, silakan kalau ada yang bingung, ada yang kurang jelas. Apa, kita pelan-pelan. Iya. Ini juga kalau saya baca waktu itu salah satu pertanyaan yang nggak terpecahkan di Blogs Oxford ya. Apakah kita bisa mengetahui sesuatu selain apakah kita punya free will, siapa aku, apakah kematian itu, dan satu lagi bahasan etika, apakah itu keadilan. Itu belum terpecahkan gitu kan. Ini belum masuk skeptis ya. belum dimasukin skeptis. Iya. Enggak, makanya untuk biar nggak terlalu kemana-mana, saya starting itu aja. Jadi 3 itu tadi ya, belief, truth, sama justification. Itu basic dasar kita untuk bicara tentang pengetahuan itu apa. Jadi itu bahwa sementara ini aja, ini basic, tapi ya itu juga sih perlu. Nah, silakan. Monggo yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya nggak? Oh, silakan, boleh sekali. Ya, iya, jadi terima kasih buat waktunya dari moderator sama Bapak. Jadi yang saya tanyakan itu, saya lebih terfokuskan ke diagram yang terakhir tadi tentang can we have knowledge kayak gitu kan. Can we have knowledge? Oke. Iya, tadi di bawahnya itu kan ada kotak biru, 2 kotak biru yang kalau misalnya no itu karena kita bersikap terlalu skeptis, terus yang yes itu karena kita terlalu bersikap dogmatis. Seperti itu. Nah, betul. Pertanyaan saya itu apakah 2 hal ini nggak bisa dicampurkan seperti itu karena mana ya? Untuk menjelaskannya itu sebenarnya kasus dari diri saya sendiri gitu kan. Itu ini kadang itu saya sering skeptis. Iya, kadang sering skeptis, tapi untuk menyelesaikan skeptis saya itu saya langsung berpindah ke dogmatis kayak gitu. Jadi kayak serasa bisa dicampur kayak gitu dan karena tadi di dogmatisnya itu tadi ada kayak mencampurkan antara empiris, rasionalitasnya sama itunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vira ya. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini ya, sebetulnya kalau ya filsafat ya di sini ya, saya starting point-nya kan dari pertanyaan. Ya kan? Tanya itu kan berarti ada persoalan gitu ya. Nah, ini ada persoalan, ada ragu, ada apa? Nah, startnya di situ. Nah, justru bagi saya ya, suatu yang sehat itu tadi Mbak, yang jadi gini, skeptis itu sehat. Kalau skeptis ya, skeptis itu sehat kalau dia proporsional. Jadi kalau misalnya gini lah, ini simple aja. Anda diberitahu tentang sesuatu, gitu ya, berita aja tentang sesuatu. Pertanyaan saya, apakah Anda langsung percaya begitu saja? Enggak kan, mesti kita apa iya gitu kan. Jadi kan ada ruang untuk itu ya, untuk tidak langsung iyakan gitu ya. Itu kalau ya skeptis yang sehat di situ ya. Jadi kita selalu diberi sesuatu apapun, itu akan selalu tidak langsung serta-merta diiyakan, tapi diberi ruang untuk dipertanyakan. Itu kan sikapnya di situ. Itu skeptis di situ kan. Ya itu dalam dosis yang tepat itu sehat ya, dan artian itu. Tapi kalau berlebihan juga
Nah, itu juga malah jadi penyakit gitu ya di situ. Kalau itu gitu ya. Nah, jadi kalau saya gitu ya lihat di sini kita skeptis dalam dosis yang tepat itu sehat. Nah, berlebihan juga enggak, sama dogmatis juga gitu ya. Kalau dogmatis, langsung dogmatis juga enggak sehat. Jadi kalau tengah-tengah ya Mbak ya, antara skeptis dan dogmatis namanya kritis. Nah, itu. Kritis. Kritis itu ada ya itu kan. Kritis itu tengah-tengah ya. Kritisisme. Ya, makanya kalau nanti di aliran epistemologi itu ada yang dua hal ini gitu ya. Jadi dia tengah-tengah antara dogmatisme sama skeptisisme. Jadi kalau nanti tokoh kritisisme itu namanya Immanuel Kant. Di Immanuel Kant bilang, saya dibesarkan dalam dogmatisme rasionalis filsafat Jerman, itu dogmatisme. Dan David Hume itu seorang tokoh yang skeptis, membangunkan saya dari tidur saya gitu ya. Jadi sudah nyaman di dogmatis, terus ada orang seperti David Hume membangunkan dia, harus dia nah lalu dia bisa mengambil sikap tadi ya, tengah-tengah, itu namanya kritis. Jadi itu Mbak, jadi skeptis bagi saya itu dalam dosis yang tepat itu sehat. Jadi kalau justru kita itu ya, jadi justru sekarang ini kita apalagi sekarang gitu ya, ketika kita diberi informasi tentang apa enggak, gitu, jangan langsung otomatis kita iyakan gitu ya. Itu coba lihat dulu apa iya sih, karena kan ada unsur skeptis. Tapi kalau kita kadar skeptisisme kita tepat, kita menjadi kritis gitu ya. Terus skeptisisme absolut ya, jadi nggak bisa apa-apa ya. Jadi itu. Jadi epistemologi di sini problemnya. Jadi dia bisakah kita memilih pengetahuan? Nah, jangan langsung dijawab bisa gitu. Bukan enggak. Tapi kita harus menjawab keberatan yang pihak-pihak yang mengatakan bahwa kita sampai kapanpun tidak akan bisa memiliki pengetahuan. Nah, itu. Jadi kalau Anda belajar epistemologi, itu misalnya yang pertama kali adalah menjawab skeptisisme. Bahkan kalau Anda belajar sejarah filsafat, tokoh filsafat modern pertama, René Descartes, itu dia untuk membangun sebuah kepastian, dia berangkat dari yang dia sebut sebagai skeptisisme metodis itu ya. Skeptisisme tapi sebagai metode untuk membuat kepastian. Jadi apa ya. Jadi kalau saya di kelas itu yang saya jelaskan mungkin yang saya ngajarkan adalah Anda bersikap skeptis, tapi skeptis yang proporsional, yang wajar gitu ya. Itu. Begitu Mbak Vira kira-kira. Terima kasih kalau ada mungkin. Oke, silakan. Masih ada? Masih ada yang mau tanya ya, ini? Maaf, koneksi saya terputus. Masih ada kira-kira teman-teman yang bertanya atau menanggapi? Ada masih? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oke. Belum ada ya? Nggak ada ya? Oke. Ya mungkin itu aja ya dari pertemuan kita malam ini. Kita belajar tentang epistemologi, kepercayaan yang terjustifikasi, dan itu mungkin masih tanda tanya juga, dan itu bisa kita refleksikan ke hari-hari berikutnya karena memang perlu banyak refleksi dan perlu banyak diulang lagi ya supaya bisa kita betul-betul paham. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 3 pertemuan kelas filsafat dasar tentang apa itu filsafat, kemudian
apakah itu realitas, dan kemudian sekarang apakah kita bisa mengetahui sesuatu, mengetahui tentang realitas yang lain. Nah, ini 3 pertemuan awal sebelum nantinya kita masuk ke filsafat Islam nih. Nanti mungkin akan masuk ke masalah faith juga, masalah belief. Apakah betul-betul ada filsafat Islam gitu kan? Atau ternyata hanya filsafat Yunani plus label Islam gitu kan? Nah, itu mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Novian atas 3 pertemuan, banyak atas penjelasannya. Kita banyak tambah pengetahuan yang baru. Ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Nah, 3 pertemuan lagi kita akan bahas filsafat Islam dimulai dari tanggal 15 jam 2 siang. Terima kasih banyak Pak Novian. Semoga sehat selalu. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih banyak. Ya, saya live. Thank you.